Selamat sore Tribuners, senang sekali saya Mesya Marsabesi bisa menyapa Anda kembali di Tribun Ambon hari ini, edisi 29 Mei 2023, di mana sejumlah informasi terbaru dari Kota Ambon dan sekitarnya akan kami hadirkan untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. Alami kerusakan mesin di perairan Pulau 3, KM Terajana berhasil dievakuasi. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas Ambon mengevakuasi penumpang kapal KM Terajana yang mengalami mati mesin di perairan Pulau 3, Maluku Tengah, Senin 29 Mei 2023. Kepala Basarnas Ambon Mustari menyebutkan, pada pukul setengah 7 pagi, pihaknya mendapatkan informasi dari saksi Bernard, di mana Bernard menyebutkan bahwa KM Terajana yang bertolak dari kota Ambon tujuan Pulau Manipa mengalami kerusakan mesin dan terombang-ambing di sekitar perairan Pulau 3. Berdasarkan laporan tersebut, pada pukul 7 pagi, tim SAR Basarnas Ambon diberangkatkan menuju lokasi kejadian dengan menggunakan KM SAR Abimanyu untuk memberikan pertolongan. Jarak tempuh lokasi kejadian dengan kantor Basarnas Ambon sekitar 25,2 nm dan heading 284,79 derajat. Pada pukul setengah 9 pagi, KM SAR Abimanyu berhasil tiba di lokasi kejadian dan berhasil menemukan KM Terajana dalam kondisi hanyut dan terombang-ambing di lokasi yang dilaporkan. Selanjutnya, Tribuners, KM Terajana yang bermuatan 13 orang di towing menggunakan KM SAR Abimanyu menuju Pulau 3, Kabupaten Maluku Tengah. Lebih lanjut, Mustari menjelaskan KM Terajana diperkirakan akan melanjutkan perjalanan menuju Pulau Manipa setelah berhasil memperbaiki kerusakan mesin. Berikut nama dari 13 orang yang berhasil diselamatkan, yakni Rosid berusia 67 tahun, Budu 76 tahun, Bau 65 tahun, Dade 50 tahun, kemudian Lili 35 tahun, Ala 25 tahun, Ia 21 tahun, dan Dilvan 17 tahun, Soba 40 tahun, Romi 15 tahun, Yeni 27 tahun, Aher 20 tahun, dan Dharma 32 tahun. Lempar tali. Pada hari ini, hari Senin, tanggal 29 Mei 2023, Basarnas Ambon melaksanakan operasi SAR kecelakaan kapal yang mengalami mati mesin dengan POB 13 orang di sekitar Tanjung Sial. Kapal KM Terajana berangkat dari Ambon menuju Pulau Manipa, Seram bagian tengah. Dilaporkan sekitar Pulau 3, kapal KM Terajana mengalami mati mesin. Informasi kami dapatkan sekitar pukul 7, langsung kami gerakkan KM SAR Abimanyu menuju lokasi pencarian, dan alhamdulillah sekitar pukul 9 KM SAR Abimanyu berhasil menemukan KM Terajana yang mengalami mati mesin di sekitar perairan Pulau 3 dan langsung dievakuasi ke Pulau 3. Seluruh 13 orang POB dalam kondisi aman dan selamat. Dengan ditemukannya seluruh POB atau kapal KM Terajana, operasi SAR dinyatakan selesai dan ditutup. Demikian, terima kasih. Rawan kecelakaan, Tribuners, kerusakan jalan di Waingitu Ambon makin parah. Kerusakan jalan di kawasan Waingitu, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon makin parah. Pantauan tribunambon.com sekitar pukul setengah 5 sore, di lokasi terdapat 3 lubang jalan berukuran besar dengan diameter lebih dari 50 cm dengan kedalaman lubang hingga 10 cm, Kamis 25 Mei 2023. Jalan berlubang itu berada tepat di depan tempat pengisian air bersih PDAM, Jalan Dr. Siwabesi. Para pengendara roda 2 dan roda 4 yang melintas pun tampak menghindar jalan berlubang dengan cara melawan arus. Kondisi seperti itu sangat memprihatinkan, pasalnya kerusakan jalan itu sering jadi penyebab kecelakaan.
Dikatakan Tribuners sebelumnya warga setempat secara swadaya telah melakukan perbaikan menggunakan campuran pasir dan semen. Namun perbaikan itu tak bertahan lama. Menurutnya pemerintah kota tidak peduli dengan perbaikan infrastruktur. Hampir setahun amblas, jalan aspal di sisi Sungai Wailela Ambon tak kunjung diperbaiki. Hampir setahun sudah jalan aspal yang berada di sisi Sungai Wailela tidak mendapat perbaikan. Diketahui jalan tersebut amblas karena derasnya aliran Sungai Wailela pada 5 Juli 2022 lalu. Jalan itu merupakan akses utama bagi ratusan warga RT 002 dan RT 03 RW 001, Negeri Rumah 3, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon. Pantauan tribunambon.com sekitar pukul 3 sore di lokasi, terlihat jalanan yang amblas itu ditutupi warga menggunakan terpal. Tepat di sisi jalan yang amblas, nampak jurang dengan kedalaman sekitar 10 meter langsung menghadap aliran Sungai Wailela. Jalan tersebut tak dapat dilewati kendaraan roda 4 maupun kendaraan roda 2. Warga yang menggunakan kendaraan roda 2 pun harus memutar kemudian melewati jembatan gantung yang berada di seberang sungai. Seorang warga Tribuners, Iqbal Ma'ruf, pun menyayangkan sikap pemerintah yang tidak memperhatikan kondisi jalanan rusak itu. Kita ke berita terakhir, Tribuners, 40 liter Shopee yang disita di Pelabuhan Pelau langsung dibuang ke laut. 40 liter minuman keras atau miras jenis Shopee diamankan petugas kepolisian Senin 29 Mei 2023. Temuan ini merupakan hasil dari razia yang digelar oleh aparat kepolisian sektor atau Polsek Pulau Haruko. Razia berlangsung di Pelabuhan Pelau, Maluku Tengah. Dijelaskan puluhan liter miras itu dikemas dengan kertas bening dan dimasukkan ke dalam 2 kardus. Barang haram tersebut diamankan dari barang milik penumpang speedboat yang baru tiba dari Kabupaten Seram bagian barat lewat Pelabuhan Lastetu. Setelah mengamankan barang haram tersebut, aparat kepolisian setempat langsung melakukan pemusnahan di lokasi pelabuhan speedboat di Pelau. Tepatnya puluhan liter Shopee tersebut langsung dibuang ke laut. Mukadar menjelaskan razia tersebut dilakukan untuk menekan tingkat peredaran miras tradisional, sekaligus dapat menciptakan situasi Kamtipmas yang aman, nyaman, dan kondusif secara umum di wilayah hukum Polsek Pulau Haruko. Pihaknya pun mengimbau para pengemudi speedboat dan pemilik miras untuk tidak mengangkut maupun memesan atau membeli miras jenis Shopee untuk diperjualbelikan di wilayah hukum Polsek Pulau Haruko. Baik Tribuners, berita tadi sekaligus menutup rangkaian kebersamaan kita di Tribun Ambon hari ini edisi 29 Mei 2023. Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya Mesya Marsabesi pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa. Amato. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.